Hadirin para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu. Qala Jibrilu alaihi salam, ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhiril hayyi mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ay mufariqu man syi'ta bil mauti wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi li'anna al-ibada majziyuna bi a'malihim inna khairan fa khairun wa inna syarran syarrun. Bapak-bapak yang saya hormati, sudah paham? Belum. Ya, kalau belum, saya coba bahas ya Pak ya. Ini namanya bocoran Pak. Bocoran dari malaikat Jibril. Tahu bocoran Pak? Bocoran itu naon Pak? Bocoran dari malaikat Jibril gitu. Biasanya Nabi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini langsung malaikat Jibril, berarti bocoran. Qala Jibrilu alaihi salam, itu berarti yang ngomong malaikat Jibril. Ya Muhammadu, Muhammad. Jadi ada 3 bocorannya itu Pak. Yang pertama, ish masyikta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama. Ish, engkau hiduplah, masyikta. Masyikta. Engkau hiduplah apapun yang engkau suka. Bahasa Jawanya apa Pak? Karepe dewe gitu. Sakahayangmu gitu. Jadi engkau hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau pasti mati. Jadi bocoran pertama itu kita bebas gitu. Mau hidup kita model apapun boleh gitu. Mau jadi orang nakal ya boleh, jadi orang baik ya boleh gitu. Masyikta gitu. Jadi sekendakmu gitu. Boleh. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati. Bapak pernah mati Pak? Pernah mati Pak? Kata Abah, ada Abah pernah ya Pak? Pernah mati Pak? Pernah Pak. Kita tuh pernah mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jadi dulunya kalian itu mati. Jadi kita mati dulu apa hidup dulu? Kalau lihat di Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jadi kita tuh dulunya mati, Pak. Jadi kita pernah mati. Ingat tuh, Pak.
Lah yang nggak ingat. Makanya kenapa adanya Quran? Quran itu cerita masa lalu kita, cerita masa akan datang, cerita masa sekarang kita dan cerita masa akan datang kita, itu Quran. Makanya yang membawa Quran namanya apa, Pak? Nabi. Nabi itu pembawa berita. Beritanya siapa? Beritanya kita. Berita masa lalu kita, berita masa sekarang kita harus bagaimana, dan berita masa akan datang kita nanti akhirnya seperti apa. Itu Quran. Makanya kita wajib paham Quran. Itu Quran nyebutnya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika Quran dijelaskan, dengerin. Nah, kayak kemarin denger itu gampang apa susah, Pak? Gampang susah apa gampang yang ngomong apa gampang yang dengerin? Iya. Ayo menurut Bapak gampang yang ngomong apa gampang yang dengerin? Nah, gampang dengerin ya, Pak. Ternyata susah dengerin, Pak. Banyak orang ngomong, gampang ngomong, tapi didengerin nggak? Nah, itu masalahnya. Ya, Pak ya. Jadi aslinya susah dengerin. Makanya salah satu cara bersyukur kepada Allah itu qabilu. Kalian terimalah amrohu, perintahnya, wanahihi, dan larangannya. Caranya bisamai, baru watto'ati. Itu paham, Pak? Jadi kalian terimalah perintah Allah dan larangan Allah. Caranya bisamai, caranya dengerin. Makanya ada kalimat sami'na wa ata'na, dengerin, laksanakan. Nah itu, jadi dengerin itu perintah. Kenapa? Karena susah. Nah, gitu. Makanya kenapa orang itu hidupnya enak. Semakin tua semakin enak, semakin tua semakin jaya. Ada nggak, Pak? Orang semakin umur itu semakin nikmat hidupnya. Ada juga semakin umur semakin belangsak. Itu. Semakin umur, semakin tambah umur, semakin belangsak. Ayat ya, Pak? Ayat. Mana orangnya? Ada. Semakin umur, semakin belangsak. Kenapa nggak mau dengerin? Nggak mau denger gitu. Makanya dengerin itu susah. Nah, Bapak itu udah duduk di sini mau dengerin, luar biasa. Luar biasa. Ya. Mau Bapak dengerin itu luar biasa. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Yang pertama kali itu suruh dengerin. Gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak istiqomah ya, Pak ya. Mau dengerin gitu. Pendengar yang baik gitu ya, Pak. Balik lagi, Pak, tadi. Jadi bocoran yang pertama yang diberitahu malaikat Jibril adalah hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun, maka sesungguhnya engkau pasti mati. Gitu. Dan ternyata kita mati sudah pernah, Pak. Kapan itu? Kalau Bapak tanya, kapan itu tadi kita dulu mati? Wa kuntum amwatan, yaitu nutfah. Kita tuh dulunya sperma. Sesuatu yang menjijikkan, tapi tidak najis, Pak. Sperma itu tidak najis. Nah, itu sperma itu mati. Nah, saya waktu nerangin ini ada yang usul, Pak, dokter, seorang dokter anak. Ustaz, sperma itu hidup, tidak mati. Gitu, betul nggak, Pak? Iya. Tapi Quran nyebutnya amwat.
Dulu itu kita mati, yaitu sperma. Terus dibantah sama dokter tadi, Pak. Hidup tak sperma itu hidup gerak. Nah, maksudnya mungkin belum disempurnakan karena belum ada ruh. Orang kalau masih baru segumpal darah itu sudah dinyatakan hidup belum? Belum, karena belum ada ruh. Makanya pertama kali Allah menciptakan manusia itu apanya dulu, Pak? Habis sperma itu, yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Kepala. Kepala apa kaki? Apa badan? Ayo tebakan, Pak. Kok tebakan? Pertama kali yang Allah ciptakan dalam bayi itu adalah jenis kelamin, Pak. Jadi jenis kelaminnya dulu. Cuman orang kalau hamil USG kelihatan jenis kelaminnya kapan, Pak? Nah itu ya, Pak. Itu. Jadi untuk menentukan zaman azali, yang disebut zaman azali, untuk menentukan nasibnya dia, itu. Makanya Allah ciptakan pertama kali adalah jenis kelamin. Nah gitu. Balik lagi. Jadi dulu kita mati. Ya, karena asalnya adalah sperma menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dibungkus tulang, kemudian dibungkus kulit. Bener nggak, Pak? Terus sampai 9 bulan. Allah itu pinter, Pak, kuat. Ditali sama otot-otot gitu. Begitu keluar kuat, Pak. Kena angin nggak keriput, kepanasan ya tidak, itu Pak. Buat nendang bola ya yang lepas bolanya apa kakinya, Pak. Itu bolanya yang lepas itu bikinan Allah itu luar biasa. Nah itu baru dinyatakan hidup ya, Pak ya. Makanya kata malaikat Jibril, masyikta, sekarapmu, fa'innaka mayitun, maka sesungguhnya kau pasti mati. Nah, itu. Jadi kita dibatasi dengan azal, Pak. Azal itu naon, Pak? Batas waktu. Nah, itu batas waktu itu azal. Ya. Cuman kita paham azal itu kematian ya, Pak ya. Nah, ajal itu kematian. Segala sesuatu tuh ada ajalnya. Makanya ada waqadha ajalan. Itu ajal kita di dunia, yaitu batas waktu kita sampai kematian. Ada juga yang disebut ajalun musamma. Nah, kalau ajalun musamma itu batas waktu ketika kita dibangkitkan. Kapan itu, Pak? Setelah hari kiamat. Jadi kita mati dulu, itu ajal pertama yang disebut waqadha ajala. Di dalam satu ayat ada kalimat ajal dua. Pertama adalah ajal di dunia. Nah itu kita tuh. Manusia dibatasi dengan umur ya Pak ya. Dulu Bapak waktu masih muda itu bisa sepedahan se-Purwakarta keliling. Sekarang mungkin udah beda. Itu namanya ajal juga Pak. Itu dulu pakaian Bapak, jaket Bapak dipakai Bapak pantes. Sekarang dipakai nggak pantes, tapi dipakai anak Bapak pantes. Nah, itu namanya ajal Pak. Ya, orang itu semakin tua semakin cakep apa semakin ya itu ajal namanya Pak. Pemberitahuan ya. Batas waktu biar manusia tuh ingat bahwa kita bakal kembali gitu Pak ya. Nah, terus ajal yang kedua apa tadi Pak? Ajalun musamma, ketika kita nanti dibangkitkan Pak. Nah itu. Nah muka kita ini ketika dibangkitkan sama seperti di dunia Pak. Di sini Bapak kenal dengan teman Bapak, nanti di akhirat juga kenal. Karena muka kita nggak dirubah Pak. Nyambung Pak. Cuman usianya yang dirubah menjadi usia lebih
muda, gitu, keluar SMA lah, segitu. Jadi bapak yang sekarang sudah umur segini, pas nanti dibangkitkan itu menjadi muda lagi. Ya itu Pak. Makanya enakan di sana Pak. Kapan-kapan bapak ngalami. Ya. Aslinya saling menunggu hidup itu Pak. Saling menunggu. Dulu waktu bapak masih di kandungan sang ibu, ditungguin sama keluarganya kapan keluarnya gitu Pak ya. Begitu keluar senang nggak keluarganya Pak? Senang sampai ada nuju hari ya atau kekahan. Nah itu kekahan tuh rasa senang, rasa syukur kedatangan orang baru. Senang Pak, keluarga pada datang makan-makan sampai bayinya diputer-puter gitu kan Pak ya. Itu saking senangnya itu. Nah sekarang mbah-mbah kita yang sudah nyampe alam kubur itu nungguin kita Pak, nungguin kita kapan abah teh pulang gitu Pak. Abah maunya kapan Pak? Nah, husnul khotimah insyaallah, amin ya. Jadi ditungguin Pak, asli itu. Mirip kayak kita waktu di perut sang ibu. Makanya kata Imam Syafi'i, orang hidup itu seperti orang hamil. Ditunggu kelahirannya. Nah, sekarang ditunggu kelahiran kita nanti. Mbah-mbah saudara kita yang sudah nyampe barzah, ditungguin Pak. Makanya ada malaikat yang suka woro-woro. Tahu woro-woro Pak? Ah itu Pak Ahmad mau pulang, gitu Pak. Kumpul saudara-saudara kumpul, itu orangnya udah nggak bisa ngapa-apa gitu. Bentar lagi juga datang, udah senang Pak pada nungguin gitu Pak. Ya, Bapak pengen ketemu Bapak yang sudah nggak ada, pengen Pak. Nah iya pengen. Nah itu nanti bakal Bapak ketemu. Nah itu aslinya saling menunggu. Jadi kata malaikat Jibril, hiduplah sesukamu. Mau nurut, mau jadi pembangkang, boleh. Itu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati. Nah gitu Pak. Kalau sudah mati dimintai tanggung jawab tuh Pak. Nah di situ Pak ya, dimintai tanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia nanti bakal dimintai. Makanya manusia itu terbagi tiga Pak. Terbagi tiga manusia itu. Sepertiga yang pertama adalah ruhnya akan kembali kepada Allah. Sepertiga yang kedua, amalnya akan kembali kepada dirinya. Sepertiga yang terakhir, jasadnya akan kembali ke tanah. Itu. Jadi kita terbagi tiga, Pak. Ya. Ruhnya kembali ke Allah. Jangan sampai sumun, bukmun, umyun, fahum, layar jiun. Jangan sampai ruh kita nyasar Pak. Gitu. Jaga agar ruh kita nggak nyasar. Kita suka bilang kalau ada yang meninggal kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu lihat ayat, bener nggak dia pulang ke rahmat Allah? Sebab ada ayat sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun. Ada yang nggak kembali ke Allah Pak, nyasar gitu Pak. Nah itu. Terus yang kedua apa tadi? Amalnya akan kembali kepada dirinya, gitu Pak. Nanti dibahas di sini. Nah, terus yang ketiganya, jasadnya kembali ke tanah. Nah coba Bapak pikirin. Kira-kira yang diperhatikan yang tiga itu yang mana Pak? Yang diperhatikan oleh kita yang tiga itu yang mana? Ruh, amal, apa jasad?
Ayo, yang biasa orang perhatikan. Ayo. Bapak kalau meriangan langsung ke dokter, Pak. Pak, tahu meriangan, Pak? Kalau Bapak sakit-sakitan ke dokter, tuh, Pak. Ke dokter. Kalau hatinya yang sakit, pengen ngaji, tuh. Nah, itu, Pak. Kadang orang lebih memperhatikan jasadnya. Ya, meriangan dikit, minum obat. Betul, Pak? Males ngaji, minum apa, Pak? Nah, itu. Males ngaji ya biasa aja. Nah, gitu ya, Pak ya. Nah, itu perhatiannya kebanyakan pada fisik. Tiga-tiganya diperhatikan. Gitu, Pak. Ruh juga butuh nutrisi. Ruh juga butuh makan, Pak. Ada nggak orang mau meninggal susah, Pak? Ada. Susah. Dari kemarin nggak mati-mati gitu, Pak. Lupa. Itu kenapa, Pak? Ruhnya sakit. Nggak bisa keluar, Pak. Malaikat Israel itu tidak pencabut nyawa. Dia tuh dokternya. Dokternya, Pak. Jadi ruh itu keluar sendiri. Cuman diawasi sama malaikat Israel. Aslinya tidak mencabut nyawa. Tapi kalau nggak mati-mati, nggak keluar-keluar, baru Israel itu izin ke Allah. Ya Allah, ini udah 4 hari. Udah 4 hari ya Allah. Gimana caranya? Cabut. Nah itu baru, Pak. Tugasnya malaikat tarik gitu, Pak. Tuh makanya Nabi pernah menyebut orang sakitnya dicabut ruh seperti apa, Pak? Orang yang baik dicabut ruhnya seperti rambut yang ada di adonan gitu kan, Pak? Terasa nggak, Pak? Ada rambut di adonan bala-bala. Nggak terasa kan? Nah itu. Sampai Nabi menggambarkan begitu. Kalau yang susah itu jeritannya itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Itu jeritnya itu, Pak. Nah kita nggak kedengeran. Nah, itu jadi aslinya Israel itu nungguin doang, Pak. Kayak orang mau lahiran gitu. Udah pembukaan 1, pembukaan 2 gitu. Itu. Tapi kalau nggak keluar-keluar baru. Kenapa nggak keluar-keluar? Ruhnya tidak sehat. Kalau bayi sehat itu pengen keluar, Pak. Kayak Bapak BAB. Kalau Bapak sehat, ditongkrongin, asal sudah kebelet pasti keluar. Gitu. Tapi kalau bermasalah, ditongkrongin sampai lama, nggak keluar-keluar. Betul nggak, Pak? Nah itu, Pak. Makanya ruh itu nutrisinya penting, ya Pak ya. Nah ini berarti Bapak lagi siraman rohani. Pernah dengar, Pak? Kan ada siraman rohani, itu siraman ruh, gitu ya. Paham, Pak? Nah, sekarang yang kedua, ya. Tadi manusia terbelah 3 ya, Pak. Dibagi 3 sudah paham ya, Pak ya. Kemudian wasiatnya atau bocorannya malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keduanya, wa ahbib, engkau cintailah man, siapapun, man syi'ta, engkau cintailah siapapun yang engkau sukai. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau pasti akan berpisah. Gitu, Pak. Bapak cinta istri, kapan-kapan berpisah. Bapak cinta anak, kapan-kapan berpisah. Fa innaka mufariquhu, cintailah siapapun yang kau kehendaki, yang engkau sukai, tapi ingat, fa innaka mufariquhu, kapan-kapan bisa. Begitu, Pak. Sampai ada orang karena pengen ngumpul terus,
Sampai ada satu peribahasa, bukan peribahasa kali ya Pak ya. Mangan, orang mangan, yang penting kumpul gitu Pak ya. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Saking senengnya kumpul. Gitu. Pernah dengar Pak? Nah, itu. Sampai ada orang bikin makam keluarga. Ada Pak, makam keluarga. Iya, beli tanahnya, nanti dikubur itu ini buat bapaknya, yang ini buat ibunya, yang ini buat anak-anaknya. Buat cucunya bisa nggak Pak? Buat cucu bisa nggak? Nah, kalau udah cucu ribut Pak. Karena cucu kita ya cucu besan. Bener nggak Pak? Cucunya kita ya cucu besan. Masa dibelah dua? Jadi kita bisa ngumpuli kita, istri, anak. Nah kalau sudah ke cucu, biasanya usul loh, itu kan cucu aku juga. Nah itu. Jadi ngumpulin itu ternyata sesuai dengan rencananya Allah Pak. Allah itu pengennya kita kumpul. Gitu Pak, kumpul kita, istri, anak, cucu. Allah juga punya rencana begitu Pak. Cuman kita harus tahu bagaimana cara ngumpulinya, gitu Pak. Bapak punya HP 2, terus diikat pakai karet. HP 2 nomornya beda tuh Pak. Beda ya, nomornya beda. Bapak ikat pakai karet gitu. Terus Bapak telepon, tapi tidak sesuai nomor. Tapi HP-nya dikaretin gitu Pak. Yang 2 itu, kira-kira nyambung gak Pak? Nggak bakal nyambung. Walaupun HP-nya di Surabaya, nomornya sama, Bapak pencet, nyambung tuh Pak. Nah itu Pak. Jadi ternyata Allah juga punya rencana bahwa kita juga akan dikumpulkan gitu Pak. Anak, cucu, kita, istri gitu. Bakal dikumpulin Pak. Tapi ngumpulinya bukan dengan fisiknya, tetapi dengan iman. Gitu Pak. Jadi kalau betul-betul beriman, itu akan dikumpulkan oleh Allah. Kayak Bapak nih sama. Kenapa Bapak mau ngumpul? Iman Pak, panggilan iman. Gitu. Bahwa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Quran itu wajib. Terus Bapak percaya, ngumpul Bapak tuh datang. Walaupun sampai sini matanya nggak kuat, ya nggak apa-apa. Yang penting kumpul, gitu. Nyambung Pak. Gitu. Yang ngumpulin itu iman itu Pak. Nah, nanti di sana pun begitu. Bapak bakal ketemu dengan keluarga ketika seiman. Nah, itu. Ketika seiman, pasti akan kumpul. Nah, gitu. Nyambung, Pak. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiganya, wa'mal masyikta. Engkau berbuatlah sekehendakmu. Fa'innaka majziyun bihi. Maka sesungguhnya engkau pasti akan dibalas. Nah, di sini Pak yang mau saya jelasin. Jadi yang ketiga itu engkau berbuatlah masyikta. Di dunia itu ada ada eman Pak. Ma itu artinya apa? Man itu artinya siapa. Di dunia tuh ada ada man. Ada orang marah-marah gara-gara nggak dapat apa-apa. Berarti ma. Ada juga orang marah-marah karena nggak ketemu, nggak nyambung. Bapak dengerin nggak? Saya ulang lagi. Ada orang marah-marah karena nggak kebagian apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ada juga orang tuh marah-marah, nggak ketemu siapa-siapa. Paham, Pak?
Kira-kira emak sama eman itu mahalan mana, Pak?